Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhairman Suraudin, NIM 238. Di sini saya ingin sedikit menceritakan atau mempresentasikan hasil materi saya kemarin tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah dan sahabat. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Periode masa Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Periode Mekah, Nabi Muhammad SAW tidak seperti masyarakat lingkungannya. Beliau tidak pernah menyembah berhala maupun memakan hewan yang disembelih untuk berhala-berhala. Beliau merasa prihatin atas kaumnya yang menyembah berhala. Padahal berhala-berhala itu tidak bisa membawa kebaikan kepada mereka. Namun, Nabi Muhammad sering merenungkan Tuhan yang semestinya disembah. Nah, untuk merenungkan ini, beliau melakukan tahanuts. Apa sih itu tahanuts? Yaitu mengasingkan diri dari masyarakatnya. Seiring beliau mengasingkan diri ke Gua Hiro yang terletak di sebuah bukit yang bernama Jabal Nur. Ya, lalu, wahyu pertama dan penobatan Nabi dan Rasul. Suatu waktu pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW ingin melakukan tahanuts lebih lama dari biasanya. Beliau membawa pembekalan yang cukup lalu pergi ke Gua Hiro untuk melakukan tahanuts. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro membawa wahyu pertama, yaitu ayat yang pertama dikali diwahyukan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Dengan turunnya wahyu, maka Muhammad bin Abdullah resmi dinyatakan menjadi nabi dan rasul tepat pada umur 40 tahun 6 bulan 8 hari. Yang selanjutnya yaitu perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah turunnya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq tadi, Nabi Muhammad SAW selalu menunggu kedatangan wahyu selanjutnya. Wahyu kedua pun dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat Jibril, beliau gemetar ketakutan. Lalu Nabi Muhammad SAW segera pulang dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Dalam keadaan berselimut itulah Jibril menyampaikan wahyu Allah yang kedua kepada beliau, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang artinya ayat pertama, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatanmu yang keji, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Wahyu kedua ini intinya memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutakannya dengan yang lain. Mulai saat itulah Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya yang pertama di kalangan kaumnya sendiri, bangsa Quraisy. Selanjutnya dakwah Nabi Muhammad SAW dimulai dari keluarga. Dakwah Nabi Muhammad SAW awalnya ditujukan kepada keluarganya terlebih dahulu. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu an, disusul oleh Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi Muhammad SAW, dan Khadijah. Setelah itu barulah Abu Bakar, sahabat karib Nabi Muhammad SAW, juga mengucapkan syahadat untuk masuk Islam. Dari Abu Bakar inilah Islam berkembang. Abu Bakar berhasil membujuk beberapa orang untuk beriman kepada Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kurang lebih selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW melalui dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu turunlah wahyu selanjutnya memerintahkan Nabi untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan kepada kaumnya. Dan Nabi Muhammad mengalami berbagai rintangan. Dan Nabi Muhammad mengalami banyak rintangan, bahkan dari kalangan kerabatnya sendiri. Yang paling keras menentang beliau adalah Abu Lahab. Padahal Abu Lahab adalah paman Nabi. Walaupun mendapat banyak tantangan, akan tetapi orang yang memeluk agama Islam semakin lama semakin banyak dari kalangan orang-orang merdeka maupun kalangan yang hamba sahaya, kalangan dari kabilah yang kuat dan kabilah yang lemah. Selanjutnya, apa sih usaha kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad? Yang pertama adalah meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya tersebut. Namun Abu Thalib menolak karena sangat menyayangi Nabi Muhammad walaupun belum beriman. Yang kedua, menyiksa kaum muslimin terutama para hamba sahaya yang disiksa oleh tuannya yang masih kafir. Yang ketiga, melakukan boikot kepada Nabi beserta seluruh keluarganya, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, serta juga seluruh pengikutnya. Akibat dari pemboikotan ini, Nabi Muhammad beserta pengikutnya dan Bani Hashim serta Bani Abdul Muthalib menyingkir ke keluar kota Mekah, dan ini terjadi hingga Zubair bin Umayyah, Hisham bin Amr, dan Mu'min bin Adi berpidato di dekat Ka'bah untuk mengecam pemboikotan itu dan merobek piagam itu. Selanjutnya kita beralih ke periode Madinah. Nah, di periode Madinah ini kabar bahwa Nabi Muhammad akan hijrah sudah didengar oleh pemuka-pemuka Quraisy. Mereka mengutus beberapa orang untuk mengepung rumah Nabi dan membunuhnya saat beliau tidur. Namun yang tidur di ranjang beliau adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi.
Kemudian Nabi Muhammad dapat kabur keluar Mekah bersama Abu Bakar walaupun masih mendapat ancaman dari kaum Quraisy. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mendirikan masjid. Nah, masjid ini dinamai Masjid Nabawi, yang artinya masjidnya Nabi Muhammad SAW. Di masjid inilah kegiatan Nabi dan kaum muslimin berpusat. Dari urusan ibadah hingga urusan negara dipusatkan di masjid ini. Di samping masjid ini didirikan rumah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi melakukan mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor adalah kaum asli Madinah yang menolong Nabi Muhammad dan pengikutnya, sedangkan kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga adalah perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslimin. Hak masing-masing untuk melakukan peradilan, kebebasan agama bagi semua golongan. Semua penduduk Madinah baik kaum muslimin maupun Yahudi berkewajiban bantu-membantu baik moral maupun material dalam menangkis serangan musuh terhadap kota Madinah. Dan yang keempat adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial. Wahyu-wahyu yang turun pada periode Madinah lebih menekankan pada hukum-hukum. Rasulullah juga memberikan penjelasan dan contoh-contohnya penerapannya. Dalam bidang politik, diajarkan untuk bermusyawarah. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah SAW meletakkan sistem yang dapat menjamin keadilan sosial. Sedangkan dalam bidang kemasyarakatan, Rasulullah mengajarkan persamaan derajat manusia. Selain itu, Rasulullah juga menjadi pemimpin negara sekaligus pemimpin agama di Madinah. Yang selanjutnya adalah masa-masa perang. Setelah membangun dasar-dasar di Madinah, muncul rintangan baru bagi Nabi Muhammad. Rintangan ini berupa perang atas wahyu Allah. Nabi Muhammad hanya boleh memerangi kaum yang memerangi agama Islam dan menghambat pergerakan dakwah Islam. Nah, beberapa perang dan peristiwa penting yang dialami kaum muslimin pada periode Madinah adalah, yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama kaum muslimin, terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah di dekat perigi kepunyaan seorang bernama Badar. Pasukan muslim yang hanya sekitar 300 orang bisa mengalahkan pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Pasukan muslim berhasil menewaskan 70 orang panglima Quraisy, bahkan Abu Jahal berhasil dibunuh dalam perang ini. Perang Badar juga disebut sebagai Ghazwatul Furqan, yang artinya perang penentuan karena memiliki arti yang penting dan strategis bagi kaum muslimin. Dan peperangan lainnya ada perang Uhud, yaitu dan pengkhianatan Bani Nadir, lalu perang Khandaq, pengepungan Bani Quraizah, perang Khaybar, perang Mut'ah, penaklukan kota Mekah, perang Hunain dan Taif, dan perang Tabuk. Lalu setelah peperangan, pada tahun 9 Hijriah, berdatangan delegasi-delegasi dari berbagai suku Arab ke Madinah. Tujuan mereka adalah menyatakan masuk Islam dan tunduk kepada pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah. Maka Jazirah Arab disatukan oleh satu agama baru, yaitu agama Islam. Lalu Nabi Muhammad melakukan ibadah haji bersama 100.000 kaum muslimin. Dalam pidatonya pada haji itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan kembali dasar-dasar ajaran agama Islam yang harus dipegang teguh oleh umat Islam. Sampai kapanpun juga peristiwa haji itu dikenal dengan Haji Wada. Akhir hayat Nabi Muhammad SAW. 3 bulan setelah Haji Wada, Nabi Muhammad SAW sakit demam. Bahkan Nabi tidak bisa keluar rumah, dan untuk mengimami sholat maka beliau menyuruh Abu Bakar menjadi imam sholat. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Lalu selanjutnya kita beralih ke masa Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itulah pengganti setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi Muhammad SAW wafat tanpa menunjuk siapakah yang akan menjadi penggantinya sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin pemerintahan. Paling tidak inilah menjadi konsensus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Syiah berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti beliau. Bagaimanapun pendapat Syiah maupun Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang siapa pengganti Nabi Muhammad, pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan. Hal ini membuat gusar kaum muslimin. Selain itu, rasa duka pasca wafatnya Nabi Muhammad juga masih sangat kental. Lalu yang khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Umar berpendapat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling pantas menggantikan Nabi Muhammad SAW, dengan alasan bahwa Abu Bakar pernah ditunjuk untuk menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Dengan alasan tersebut, Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar dengan khalifah. Bahkan beberapa kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang berada di sana juga ikut membaiat Abu Bakar sebagai khalifah.
pembaiatan ini disebut dengan baiat Saqifah. Pada hari berikutnya barulah diadakan pembaiatan umum oleh seluruh kaum muslimin di Madinah terhadap Abu Bakar. Semenjak itu Abu Bakar dijuluki sebagai Khalifatur Rasulillah. Masalah-masalah umat yang dihadapi oleh Abu Bakar, yang pertama adalah kaum murtad. Lalu yang kedua, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi beserta para pendukungnya. Yang ketiga, kaum yang tidak mau membayar zakat. Nah, penyebabnya yang pertama adalah ajaran Islam belum dipahami dengan benar. Lalu motivasi Islamnya bukan karena kesadaran dan keinsafan iman yang sungguh-sungguh, tapi karena pertimbangan politik dan ekonomi. Ketiga, rasa kesukaan yang mendalam karena menganggap Islam menempatkan mereka di bawah kekuasaan bangsa Quraisy. Yang keempat, kesalahan memahami ayat-ayat Al-Quran yang menimbulkan anggapan bahwa dengan wafatnya Rasulullah, mereka tidak mempunyai kewajiban melaksanakan ajaran agama Islam. Kebijakan umum Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu di bidang ekonomi. Yang pertama, menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, tidak menjadikan ahli badar, orang-orang yang berjihad pada barang badar, sebagai penjabat negara. Yang ketiga, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. Kebijakan umum Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang keempat adalah mengelola barang tambang yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja, sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Yang kelima, menetapkan gaji pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan masing-masing. Yang keenam, tidak merubah kebijakan Rasulullah dalam masalah jizyah, sebagaimana Rasulullah Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar jizyah. Maka pada masanya jizyah dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, unta, dan benda-benda lainnya. Lalu wafatnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar terkena demam selama 15 hari yang membuatnya tidak bisa menghadiri sholat jamaah. Dia meninggal pada malam Selasa tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun. Sebelum wafatnya, Abu Bakar mengumpulkan sahabat-sahabat Rasulullah atas anjuran Tulhah bin Ubaidillah, dan dia berkata, "Sudilah menemukan pendapat kamu semuanya mengaji orang yang akan aku tunjuk untuk menggantikanku. Demi Allah, penunjukku itu bukan tanpa memikirkannya. Sungguh-sungguh, dan bukan pula aku menunjuk lingkungan keluargaku. Aku menunjuk penggantiku itu Umar bin Khattab. Sudilah menerimanya dan mematuhinya." Dan disitulah resmi Khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melanjutkan perjuangan Abu Bakar setelah Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Usaha memperluas wilayah Islam yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dilanjutkan oleh Umar dengan hasil yang gemilang. Wilayah pada masa Umar meliputi Irak, Persia, Syam, Mesir, dan Barkah. Bangsa-bangsa tersebut sebelum Islam masuk ke negara yang telah memiliki kebudayaan dan peradaban lama. Luasnya wilayah Islam mengakibatkan meluas pula kebutuhan kehidupan dalam segala bidang. Perekonomian pada masa Umar. Pada masa pemerintahnya yang berlangsung selama 10 tahun, Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi wilayah atas keberhasilannya tersebut. Orang-orang barat menjulukinya Umar sebagai the sign Paul of Islam. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, Mesir. Dia juga membentuk jabatan kepolisian dan jabatan negara kerja. Selanjutnya, pendirian lembaga Baitul Mal. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, membayar gaji para tentara, maupun berbagai kebutuhan umat lainnya. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti Departemen Pelayanan Militer, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, dan Departemen Jaminan Sosial. Perluasan wilayah pada masa Umar bin Khattab ada Damaskus, Syria Utara, Yerusalem, Mesir, dan Persia. Selanjutnya kita beralih ke wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad awal Muharram tahun 24 Hijrah. Penyebab wafatnya adalah luka yang diderita akibat percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh bekas tawanan Persia bernama Virus pada tanggal 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun. Dia memerintah sebagai khalifah selama 10 tahun 5 bulan 21 hari. Selanjutnya khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan, dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, Utsman bin Affan banyak menghadapi masalah politik yang sangat gawat. Masa 6 tahun pertama kebijakannya tampak baik, tapi masa 6 tahun terakhir kelemahan-kelemahannya pribadi mulai nampak, sehingga berdampak negatif bagi pemerintahannya. Sarana dan wahana pendidikan pada masa Utsman bin Affan, yaitu kegiatan pendidikan masih berjalan seperti yang dilakukan pada masa sahabat
menghasilkan ulama tabi'in. Kegiatan pendidikan yang paling besar yang dilakukan Utsman bin Affan adalah menyalin sebuah mushaf sebagai rujukan umat Islam yang disebut sebagai mushaf Utsmani, karena sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara hal bacaan Al-Quran. Ketiga adalah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, tugas mendidik mengajar umat Islam diserahkan kepada umat itu sendiri. Yang keempat adalah tempat belajar masih seperti semula. Mereka belajar di kutab, di masjid atau di rumah-rumah yang mereka sediakan sendiri atau ke rumah gurunya. Lalu perluasan Islam di masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman tidak terputus dengan rangkaian penaklukan yang dilakukan kaum muslimin. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, secara singkat daerah-daerah ini telah dikuasai pada masa Utsman adalah Azerbaijan, Armenia, Sabur, Afrika Selatan, Honduras atau sekarang yang dikenal dengan Spain, Siprus, Persia, dan Tabristan. Menurut para ahli sejarah, mereka berpendapat bahwa zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sebagai zaman keemasan di mana tentara Islam mendapatkan kemenangan yang luar biasa satu demi satu, dan mereka dapat menguasai banyak dari negeri-negeri dahulunya berada di bawah kekuasaan Romawi, Persia, dan juga Turki. Secara singkat, umat Islam pada saat itu telah sampai pada puncak kekuasaan dan kekuatan di bidang kemiliteran yang tidak diraih oleh zaman-zaman sesudahnya. Awal terjadi fitnah dan pembunuhan Utsman. Sebab terjadinya fitnah karena Utsman bin Affan lebih mengutamakan kerabatnya dalam pemerintahannya. Kebijakan yang diambil Utsman atas dasar silaturahim yang merupakan salah satu pemerintah Allah. Akan tapi kebijakan ini justru menjadi bumerang dan menjadi sebab terbunuhnya Utsman. Semua faktor antagonisme yang berakumulasi dalam rentan waktu yang cukup lama kemudian mengkristal menjadi pembangkakan terhadap khalifah dan para pejabatnya. Dimulai dengan membangun jaringan oposisi yang bersifat kritis, lalu akhirnya gerakan pressure group yang menuntut paksa agar Khalifah Utsman bersedia meletakkan jabatannya. Namun Utsman bersikukuh pada pendiriannya, tidak akan mengundurkan diri dan tidak menyerahkan Marwan kepada mereka. Saat 3 hari 3 malam ultimatum para perusuh tidak digubris oleh Utsman, beberapa penjaga berhasil menjaga gunung Utsman dari atap rumah bagian samping lalu membunuh Utsman yang ketika itu sedang baca Al-Quran. Utsman menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Khalifah yang keempat sekarang, Ali bin Abi Thalib. Terpilihnya Ali bin Abi Thalib setelah Khalifah Utsman wafat, masyarakat secara beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadikan khalifah pada waktu itu. Dan begitu Ali menjadi khalifah keempat dari kekhalifahan Islam. Ali adalah orang yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan. Tugas pertama yang dilakukan oleh Khalifah Ali adalah menghidupkan sila-sila Abu Bakar, Umar untuk menarik kembali semua tahanan dan hibah yang telah diberikan Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam pemilikan negara. Ali juga menurunkan gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Di sini ada masa penuh kekacauan. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diisi dengan kekacauan di kalangan umat Islam sendiri, sampai Profesor Dr. Ahmad Salabi mengatakan, sebetulnya tidak pernah ada barang satu hari pun keadaan stabil selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Karena itu dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pun saat itu mendapat gangguan dan hambatan. Terhambat karena adanya perang saudara, stabilitas dan keamanan sosial merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya perkembangan segala kehidupan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya maupun pengembangan intelektual dan agama. Ali sendiri pada saat itu tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah yang lebih penting dan mendesak. Itu adalah keamanan dan ketentraman dengan segala kegiatan kehidupan, yakni mempersatukan kembali umat Islam. Kan tetapi sayang Ali belum dapat meraihnya. Dan wafatnya Ali bin Abi Thalib dalam suatu kisah diceritakan bahwa kematian khalifah diakibatkan oleh pukulan pedang beracun Abdurrahman bin Muljam ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah. Pedang yang mengenai otaknya tersebut diayunkan oleh seorang pengikut Khawarij, Abdurrahman bin Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang wanita temannya yang terbunuh di Nahrawan, tempat terpencil di Kufah yang menjadi makam Ali. Kini Mashhad Ali di Najaf berkembang menjadi salah satu pusat sejarah terbesar dalam agama Islam. Syukron, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.